Assalamualaikum. Wah, gak kerasa ya, kita bertemu lagi sama Ramadan, bulan yang paling kita rindukan. Nah, mumpung di awal, ini waktu yang pas banget buat kita berhenti sejenak dan merenung. Gimana ya caranya biar setiap momen di bulan suci ini bisa bikin kita makin dekat sama Allah? Pasti pertanyaan ini sering muncul ya di pikiran kita. Tiap tahun kita puasa, taraweh, sahur, tapi gimana caranya supaya Ramadan kali ini tuh rasanya beda, lebih ngena di hati, lebih bermakna, dan bener-bener bisa jadi titik balik buat kita. Yuk kita kupas bareng-bareng tuntunannya, anggap aja nih sebagai pengingat buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari fondasinya. Penting banget buat kita ingat lagi kalau esensi puasa itu jauh melampaui sekedar nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Jadi, syam atau puasa itu intinya adalah latihan ngerem. Bukan cuma ngerem makan dan minum loh, tapi juga ngerem hawa nafsu, ngerem omongan yang nggak perlu, ngerem perbuatan yang sia-sia, semacam detox total, lahir dan batin. Dan yang paling penting dari semuanya, niatnya. Kita lakuin semua ini cuma karena Allah. Titik. Nah, setelah niat kita lurus, yuk kita pindah ke amalan malam. Kalau siang kita puasa, malamnya jangan sampai kita sia-siakan. Malam-malam Ramadan ini spesial banget loh. Ibaratnya, pintu ampunan itu lagi dibuka lebar-lebar buat siapa aja yang mau datang. Betul banget, Qiyamul Ramadan. Atau yang lebih akrab di telinga kita itu sholat tarawih. Ini bukan sekedar ritual tahunan ya. Ini tuh momen prime time kita buat ngobrol sama Allah. Mengisi malam-malam kita dengan sujud dan doa. Kesempatan emas buat bikin malam kita jadi lebih hidup. Dan coba deh kita resapi janji yang luar biasa ini. Dosanya yang telah lalu diampuni. Syaratnya apa? Cuma dua, simple. Karena iman dan karena tulus mengharap pahala dari Allah, bukan karena yang lain. Kalau dua ini dapat, sholat kita bukan lagi sekedar gerakan, tapi jadi sarana penggugur dosa. Luar biasa banget kan? Oke, malam udah kita bahas. Terus siangnya gimana? Saat matahari bersinar dan perut keroncongan, ada beberapa amalan kunci yang bisa bikin puasa kita jadi lebih berisi, jadi ladang pahala yang subur. Nah, ini dia 3 pilar buat nyempurnain siang hari kita. Pertama, mengakhirkan sahur. Jangan mepet imsak banget, tapi jangan juga kecepatan, karena di waktu sahur itu ada berkah. Kedua, perbanyak sedekah, latih empati kita. Dan ketiga, tentu saja lebih sering lagi berinteraksi sama Al-Quran, baca dan pahami isinya. Sekarang coba kita dalemin sedikit poin yang kedua tadi, kedermawanan. Ramadan ini kan sering disebut bulan berbagi ya. Bulan dimana kita diajak buat lebih peka, lebih peduli, dan lebih ringan tangan buat membantu sesama. Coba bayangin deh perumpamaan yang indah banget ini. Lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan, angin itu kan geraknya cepat, nyebar kemana-mana, ngasih kesejukan buat siapa aja tanpa pilih-pilih. Nah, seperti itulah gambaran kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan. Ini teladan terbaik buat kita semua. Dari siang, kita geser ke momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen berbuka. Ini bukan cuma soal minum es teh manis atau makan gorengan ya. Tapi ini adalah momen syukur yang dalam banget setelah seharian kita berjuang. Ada anjuran yang simple tapi penuh makna. Segerakan berbuka. Begitu azan maghrib berkumandang, langsung batalin. Kenapa? Karena ini nunjukin ketaatan kita. Plus, ini juga baik buat kesehatan kita. Pas banget kan? Spiritualnya dapat, fisiknya juga kejaga. Dan doa ini jangan sampai lupa dilafalkan. Coba perhatiin artinya deh. Kita mengakui haus sudah hilang, badan udah segar lagi. Lalu kita tutup dengan harapan dan insya Allah pahalanya tetap. Ini doa yang isinya syukur sekaligus harapan. Singkat, padat, tapi dalam banget. Waktu itu kan cepat banget ya berlalunya. Nggak kerasa, tahu-tahu udah mau masuk 10 hari terakhir aja. Nah, di fase puncak ini ada satu amalan khusus buat memaksimalkan ibadah kita. Jangan sampai di akhir-akhir malah jadi kendor ya. Yap, namanya i'tikaf. Anggap aja ini semacam spiritual retreat kita di rumah Allah. Kita sengaja menarik diri sejenak dari hiruk pikuk dunia, dari kerjaan, dari gadget, supaya bisa fokus total beribadah, muhasabah, dan mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Dan yang perlu kita catat, ini bukan amalan biasa. Ini adalah sunnah yang selalu dijaga banget sama Rasulullah. Beliau konsisten melakukannya. Artinya apa? Artinya 10 malam terakhir ini memang that special. Sayang banget kalau kita lewatkan begitu saja.
Oke, kita udah bahas amalan dari malam, siang, sampai ke puncaknya Ramadan. Semuanya adalah tuntutan yang indah banget buat kita. Sekarang, coba deh kita ambil napas sebentar, kita refleksi sedikit. Tarik semua ini ke dalam diri kita masing-masing. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Dari semua tuntutan tadi, kira-kira mana nih yang mau jadi proyek utama kita di Ramadan kali ini? Apakah mau fokus benerin kualitas sholat tarawih? Atau mau lebih banyak sedekah? Atau mungkin mau coba iktikaf walaupun cuma 1 atau 2 malam. Nggak usah muluk-muluk, pilih 1 atau 2 tapi kita komitmen. Semoga Ramadan kali ini jadi yang terbaik buat kita semua ya. Amin.